KKR Kesembuhan Ilahi. Aduh, berat buat saya. Karena saya ini memang selalu menemani pendeta senior saya. Kalau beliau lagi acara KKR, saya ini bagian wawancara orang sakit. Ya, kalau setelah didoakan, orang sakit udah baru semua, saya bagian wawancara. Saya tanya, ibu siapa namanya, sakit apa, berapa lama, sembuhnya gimana, dicek semua. Oke, saya mau wawancara. Itu biasa saya. Udah berkali-kali ikut KKR puluhan, ikut. Tapi saya nggak pernah yang bagian khotbah dan mendoakan orang sakit, nggak pernah. Cuma bagian wawancara aja. Hari itu saya ditelepon dari Kalimantan berkata, Pak, tolong bawa buat KKR Kesembuhan Ilahi di daerah pedalaman. Ada sekitar 1.500 orang akan datang Pak di acara itu. Bapak tolong yang khotbah dan mendoakan. Saya bilang, wah kamu gak salah telepon aku. Enggak lah Pak. Kan Pak Petrus kan lagi sibuk. Bapak yang punya waktu buat Kalimantan. Bapak datang lah. Saya bilang, ya bener kamu. Iya. Saya mau nolak saudara. Karena saya takut. Mesti gak pernah buat KKR seperti itu. Ya kan? Saya ngomong, kalau gak sembuh gimana? Iya bener juga. Ya kan? Tapi bayangkan saudara, saya buat KKR. Terus gak ada yang sembuh. Dipasang spanduk gede-gede, KKR Kesembuhan Ilahi. Terus yang datang, gak ada yang sembuh. Ayo, malu gak saudara? Malu pasti. Wah ini pendetanya gimana sih, gak sakti ya kan? Katanya Kesembuhan Ilahi. Kita yang pulang gak sembuh, malah tambah sakit. Karena udah misalkan sakit kepala, sakit macam-macam itu, ikut KKR, pulang gak sembuh, tambah sakit kan, makin parah. Aduh gimana Tuhan ini? Tapi satu kali saya bilang, saya mau nolak sebenarnya. Aduh gak berani Tuhan. Untung ada seorang hamba Tuhan datang ke gereja, orang Finland. Dia teman lama. Waktu dia ketemu saya langsung dia bernubuat. Wah habis bernubuat, dan dia ngomong, God against you. Aduh gawat nih. Tuhan menentang kamu. Dan dia ngomong, kamu itu tidak punya iman. Kamu dalam ketakutan. Saya langsung tahu saudara, di mana tidak punya imannya. Ya KKR tadi saudara, ditawari saya nggak berani. Saya katakan Tuhan ampuni aku. Siap deh Tuhan. Semua resiko kita tanggung bersama itu Tuhan ya. Ya kan bersama tanggungnya. Ya udah. Dan saya Kalimantan, oke, kamu atur, kamu arrange. Udah saya berangkat. Benar saudara, saya berangkat. Dan hari itu saya berangkat ke sana dan gak ada teman. Saya sendirian berangkat. Aduh, kalau punya teman lumayan, ini gak ada temannya. Justru saya berangkat, saya bersama masuk ke pedalaman, di hutan-hutan. Dan hari itu kami buat KKR. Dan orang mulai datang naik truk dari kampung kamu, dari desa-desa masuk. 1.500 orang datang. Dan waktu itu saya dikasih mic dan saya mulai khotbah saudara. Saya khotbah, setelah saya khotbah saya tantang, siapa yang sakit? Banyak yang sakit. Saya ngeliat, aduh ngeri-ngeri juga sakit. Ada anak yang gak bisa jalan, digendong orang tuanya, ada yang lumpuh, ada yang gini, aduh ngeri-ngeri semua deh. Saya bilang, Tuhan, hari ini Tuhan, buktikan kau Tuhan. Saya khotbah dan saya ngomong, saudara sekalian, hari ini yang sakit, percaya kepada Yesus. Sebab Yesuslah yang menyembuhkan, bukan saya. Sekali lagi, siapa yang menyembuhkan? Yesus, dan bukan saya. Artinya saya aman, ya kan? Kalau ada apa-apa, siapa yang nanggung? Tuhan Yesus, ya, haleluya. Pokoknya saya harus khotbah. Saya mungkin saudara, saya masih deg-degan saudara. Mari kita berdoa, semua yang sakit tumpang tangan. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang doain mereka dalam nama Yesus. Selesai, amin. Sekarang dicek siapa yang sembuh. Saya tunggu saudara. Gak ada yang maju. Aduh, gimana ini? Sudah di sekian waktu gak ada yang maju. Karena dia gak maju, saya maju saudara. Ya kan? Ayo ngaku, siapa yang sembuh? Ngaku. Ada seorang ibu ngaku. Ya, saya Pak sembuh, dia maju. Ibu kenapa? Saya itu setelah melahirkan, perut saya tetap, rahim saya masih sakit selama 9 bulan. Setelah melahirkan. Dan tiap hari sakit. Tapi tadi, tiba-tiba ada satu kuasa yang mengalir. Dan tiba-tiba saya nggak sakit lagi. Dipegang perutnya tidak sakit. Nggak sakit, enggak Pak. Dan dia goyangin badannya tidak sakit lagi. Saya sembuh. Dan terjadi ibu itu maju. Tiba-tiba rombongan maju ke depan. Puluhan orang maju. Saya bilang, haleluya. Puji Tuhan. Ada kami wawancara, begitu banyak orang disembuhkan. Banyak orang yang matanya rabun, yang tidak bisa ngelihat. Kalau lihat jauh itu tidak kelihatan semuanya. Kabur. Mereka tiba-tiba disembuhkan Tuhan. Bisa baca Alkitab, bisa lihat handphonenya, semua oke. Begitu banyak orang hari disembuhkan. Yang luar biasa, ada satu orang yang bisu dan tuli. Yang datang umur 40 tahun kira-kira. Dan waktu didoakan, dia sembuh. Dan dia katakan, dia bisa dengar. Dia kasih kode, bisa dengar telinganya. Dan hari itu kami lihat, Tuhan kau kerja dengan luar biasa. Hari itu pulang, Tuhan terima kasih. Hari ini aku menang Tuhan. Dengan semua
batasan yang setan coba garis dalam hidupku. Kamu nggak bisa nggak? Kamu nggak bisa buat KKR ini, nggak bisa. Tapi hari itu saya terobos tembok itu. Memang tidak mudah saudara untuk menerobos tembok itu. Dan saya katakan aku mesti terobos tembok ini. Sebab setan sedang membuat sebuah tembok pagar buat saya. Dia sedang garis hidup saya. Kamu cuma segini, nggak bisa lebih dari ini. Tapi hari itu, waktu saya melangkah buat KKR itu, saya robohkan semua tembok-temboknya setan. Hari ini, hidup saudara ini sedang digaris oleh musuh. Ada sebuah tembok yang dia bangun dan berkata, kamu tidak bisa keluar dari sini. Cuma di sini muter-muternya. Hari ini saudara, robohkan tembok itu. Dan kau punya batas yang lebih jauh lagi. Sebab setan memang pengen setiap kita, dia batasin hidup kita. Supaya tidak bisa terlalu jauh. Dia pengen hidupmu hanya di situ tempatmu. Tapi Tuhan pengen engkau bisa terobos. Sebab dikatakan dia adalah Baal Perasim, the God of breakthrough, Tuhan dari terobosan. Dan dia pengen setiap kita saudara ada terobosan dalam hidup kita. Tapi dia tidak pernah bisa bekerja kalau kita tetap berdiri dengan diam. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Dia bisa kerja kalau kita melangkah. Yang menyembuhkan siapa saudara sebenarnya sih? Saya apa Tuhan sih? Tuhan. Saya sehebat apa kalau Tuhan gak mau, bisa gak? Gak bisa saudara. Biar saya sampai rambutnya pucat gitu, gak bisa. Tugas kita apa saudara? Hanya melangkah dalam iman, betul? Tapi seringkali kita untuk hanya melangkah aja tuh, gak berani. Jangan jangan gini-gini terus ya kan? Di tempat cuma gini maju mundur, gak ngapa-ngapain saudara. Jangan, kita mesti terobos tembok itu saudara, sampai roboh tembok itu. Disitulah aku akan melihat, iya ya Tuhan, ternyata dengan Tuhan bisa dengan Tuhan. Kalau kita gak pernah coba, kita nggak pernah tahu yang namanya sebuah kemenangan. Kalau saudara nggak pernah mau perang, engkau tidak pernah menikmati bagaimana perasaan jadi seorang pemenang. Kalau engkau selalu mundur, tidak pernah tahu saudara, nggak pernah bisa. Tapi kalau engkau berani mencoba, engkau akan tahu bagaimana nikmatnya jadi seorang pemenang dan betapa tidak enaknya jadi orang yang kalah. Tapi kalau kita mau coba, kita bisa. Yang kedua peperangan kita adalah kita melawan dengan perkataan cemooh. Semua perkataan yang negatif, yang jelek harus kita lewati dan kita hadapi. Kalau kita mau, bisa.